Halo semuanya, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan yang jujur aja luar biasa banget hari ini. Kita bakal mengeksplorasi sebuah cerita tentang ketahanan, identitas, dan coba bayangin ya, sebuah bahasa yang secara harfiah berhasil selamat dari letusan gunung berapi. Tapi sayangnya, sekarang bahasa ini lagi berpacu melawan waktu. Yap, kita lagi ngomongin bahasa Teon, sebuah bahasa Austronesia dari Maluku. Tata bahasanya benar-benar luar biasa dan nilai budayanya itu wah dalam banget. Di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi sama bahasa ini dan kenapa dia harus berjuang keras cuma buat bertahan hidup. 65. Angka apa nih? Ini bukan persentase ya, bukan juga jumlah desa. 65 ini adalah perkiraan jumlah penutur fasih bahasa Teon yang tersisa di seluruh dunia saat ini. Cuma segitu? Dan yang bikin situasi ini makin deg-degan, mayoritas dari 65 orang ini umurnya udah di atas 65 tahun. Generasi yang di bawah 50 tahun tuh rata-rata cuma punya pemahaman pasif, ngerti tapi nggak bisa ngomongnya. Ini realitas yang cukup bikin shock sih, dan bikin bahasa Teon benar-benar ada di titik kritis. Nah, kalian pasti penasaran kan, kok bisa sebuah bahasa menyusut drastis sampai ke angka sekecil ini? Jadi ceritanya semua ini berakar dari satu peristiwa geografis yang lumayan dramatis. Sebelum tahun 1978, bahasa Teon ini tumbuh subur banget di rumah asalnya, yaitu di Pulau Teon, Laut Banda. Nah, pas tahun 78 itu, ada erupsi gunung berapi yang memaksa pemerintah buat melakukan relokasi massal. Masyarakat Teon akhirnya dipindahkan ke kawasan Waipia di Pulau Seram. Inti masalahnya di sini nih, kepindahan ini memutus total ikatan ekologis dan historis mereka sama pulau asal. Karena tercerabut dari akarnya, pergeseran bahasa terjadi jauh lebih cepat. Generasi yang lebih muda jadi jauh lebih sering pakai bahasa Melayu Ambon atau bahasa Indonesia buat komunikasi sehari-hari. Kondisi tadi yang akhirnya membawa kita ke definisi yang satu ini. Bahasa Teon sekarang secara resmi masuk klasifikasi sangat terancam punah atau severely endangered. Kenapa bisa dapat status ini? Ya karena ruang penggunaannya di tempat umum udah mulai hilang, gak ada materi pengajaran formal di sekolah, dan pastinya ada tekanan kuat dari bahasa dominan di sekitar mereka. Tapi tunggu dulu, jangan mentang-mentang statusnya terancam punah, kalian mikir bahasa ini lemah ya? Nggak sama sekali. Meskipun ruang pakainya makin sempit, struktur bahasa Teon ini justru membuktikan kalau dia tuh bahasa yang sangat tangguh. Bukti ketangguhannya bisa kita lihat kalau kita zoom in ke tingkat linguistik mikronya. Ini tuh menarik banget. Bahasa Tehon bener-bener keras kepala mempertahankan vokal akhir dan konsonan aslinya. Coba kita lihat kata-kata dasar ini. Ada wasu untuk anjing, manu untuk burung, terus lima, ina, dan telu. Biasanya nih, dalam bahasa yang lagi mengalami pergeseran atau kepunahan, ujung-ujung kata itu yang paling gampang melebur atau malah hilang sama sekali. Tapi bahasa Tehon, enggak. Dia mengunci pola fonologis ini kuat-kuat. Ibaratnya mereka nggak mau kehilangan jati dirinya. Ini bener-bener ketahanan linguistik yang keren banget buat dipelajari. Dan yang lebih mind-blowing lagi, karena mereka terisolasi secara geografis setelah relokasi tahun 78 tadi, kita bisa melihat langsung proses divergensi mikro yang terjadi tepat di depan mata kita. Penduduk yang tinggal di desa Yavila, mereka nyebut angka 1 itu mesni, pakai akhiran i. Sementara tetangga mereka yang menetap di desa Mesa nyebutnya mesnu, pakai akhiran u. Beda tipis kan? Tapi ini jadi bukti kuat kalau meskipun terancam, bahasa Teon ini masih hidup, masih bernapas, beradaptasi, dan berevolusi dengan caranya sendiri di kantong-kantong permukiman yang beda. Oke, sekarang kita coba gali sedikit lebih dalam ya soal tata bahasanya lewat satu kutipan ini. Ama yali, mai pie teman, nona yer dipone. Pas pertama dengar, mungkin kerasa kayak kalimat ajakan biasa aja. Tapi, coba perhatikan baik-baik karena kita bakal bongkar kalimat ini bareng-bareng. Dari kalimat pendek ini, kita bisa lihat gimana rapi dan terstrukturnya logika bahasa orang Teon. Yuk, kita bedah satu-satu. Tata bahasa Teon itu sangat analitik. Kata amayali itu artinya saudara-saudara. Terus, miewaipiei, ini tuh semacam ajakan halus yang artinya, mari minum. Nah, bagian paling serunya ada di langkah ketiga, tuman nona, yang berarti kami punya. Ini diletakkan tepat sebelum benda utamanya, yaitu yer dipone atau air dingin. Penempatan ini jenius karena menunjukkan kalau bahasa Teon lebih memilih pakai penanda kepemilikan utuh di depan kata benda daripada repot-repot nempel-nempelin imbuhan atau sufiks di belakang kata. Elegan, rapi, dan urutannya itu logis banget. Dan asal kalian tahu, kerapian tata bahasa itu nggak cuma dipakai buat ngobrol santai sehari-hari.
Coba perhatikan aturan metrik yang super ketat dari Nyara ini. Nyara itu semacam puisi lisan atau pantun khas mereka. Gila sih ini disiplinnya. Setiap bait pasti punya 4 baris. Baris pertama dan kedua itu fungsinya sebagai sampiran atau pembuka jalan, terus baris ketiga dan keempat baru masuk ke isinya. Pola rimanya juga konsisten banget, A, A, B, B. Dari sini kita sadar kalau bahasa teon itu bukan cuma alat buat ngomong biasa. Ini adalah medium seni tingkat tinggi yang butuh skill luar biasa buat dikuasai. Nah, itu dia soal sintaksis dan strukturnya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Dari sintaksis ke jiwa, yaitu bahasa sebagai identitas. Kita zoom out sebentar dari urusan tata bahasa tadi. Buat masyarakat Teonila Serua atau yang lebih akrab disebut komunitas TNS, bahasa ini tuh maknanya jauh melampaui sekedar subjek predikat objek. Bahasa ini adalah jiwa mereka. Ketika ruang-ruang publik mulai diambil alih sama bahasa dominan, bahasa Teon justru mundur untuk bertahan di area yang paling intim dan sakral. Disinilah kita ketemu sama yang namanya bahasa tanah. Ini bukan bahasa sembarangan loh. Ini adalah tuturan ritual tingkat tinggi yang sekarang cuma dikuasai oleh beberapa sesepuh aja, terutama di Yavila dan Lesluru. Bahasa tanah ini ibarat password sakral, cuma diaktifkan buat acara-acara suci, misalnya buat ngesahin pernikahan adat kayak kawin lari atau kawin minang. Bener-bener jadi instrumen sosial yang super vital. Ingat kan sama kalimat air dingin yang kita bedah tata bahasanya tadi? Mari minum air dingin milik kami. Nah, pragmatik atau makna tersirat di balik itu benar-benar brilian. Kalau di budaya Teon, air dingin itu sama sekali bukan air putih dingin dari kulkas. Itu adalah metafora buat nyebut sopi, minuman keras tradisional khas Maluku. Kok disebut air dingin? Yaitu adalah gaya bahasa tingkat tinggi buat menghormati tamu. Minum bareng, ini simbol buat mendinginkan suasana, ngebawa kedamaian, dan pastinya ngiket tali persaudaraan antar marga. Puitis banget kan cara mereka berkomunikasi? Enggak cuma itu, bahasa inilah yang jadi semacam lem pelekat struktur sosial mereka sejak pindah ke rumah yang baru. Ya, meskipun mereka udah harus pisah-pisah dari pulau asalnya, hierarki dalam komunitas mereka tetap solid. Kenapa? Karena istilah-istilah di bahasa Teon ini tetap hidup. Mereka masih pakai gelar Itraini buat manggil Bapak Raja, Itrerni buat kepala adat, dan Itraifly buat kepala marga. Gelar-gelar inilah yang bantu mereka menjaga keteraturan dan struktur sosial masyarakat TNS. Jadi, dimanapun mereka berada sekarang, identitas kultural mereka nggak luntur. Jadi, ujung-ujungnya kita sampai pada satu titik ini, teman-teman. Kita udah sama-sama lihat betapa cantiknya tata bahasa Teon, betapa berharganya bahasa ini sebagai penjaga budaya dan identitas masyarakatnya. Tapi di sisi lain, penuturnya makin hari makin sedikit karena usia. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Apakah bahasa Teon bakal pelan-pelan menghilang dan cuma jadi pajangan di arsip sejarah? Atau mungkinkah lewat upaya dokumentasi dan kemauan keras komunitasnya, bahasa ini bisa bangkit lagi dan terus jadi napas yang menghidupi budaya Maluku buat generasi-generasi selanjutnya? Realitas ini jadi pengingat keras buat kita semua tentang seberapa berharganya bahasa lokal dan betapa kita nggak boleh santai-santai aja kalau mau melestarikannya. Terima kasih ya udah nemenin saya bahas topik yang super penting ini. Sampai jumpa dan teruslah belajar.